أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada waktu yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan tentang kitab Al-Kabair yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat memberikan faidah untuk kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita masuk ke dalam babu ma jaa fi za'mu, yaitu bab tentang ma apa-apa jaa yang datang, bab apa-apa yang datang fi mengenai atau tentang za'mu, mereka menyangka, mereka menduga, mereka menerka-nerka. Jadi memang adalah merupakan kebiasaan mayoritas manusia dan bahkan kaum muslimin. Ya, jadi ketika mereka itu mengamalkan amalan-amalan atau mengucapkan beberapa perkataan yang menjadi kebiasaan mereka, apalagi berkenaan dengan masalah-masalah agama, jadi mereka selalu berdalih. Mereka selalu beralasan dan menjadikan ucapan ini menjadi kendaraan buat mereka, menjadi tunggangan buat mereka, seakan-akan apa yang mereka ucapkan ini adalah suatu kebenaran. Yaitu mereka mengatakan, mereka menyangka, mereka menduga, atau mereka mengucapkan itu karena dari apa yang telah diucapkan oleh guru-guru mereka, oleh kiai-kiai mereka. Lalu mereka mengatakan, guru-guru kami menyangka seperti itu, menduga seperti itu, dan seterusnya. Maka kebiasaan kata-kata menyangka, menduga tanpa ilmu yakin, tanpa dalil-dalil yang qat'i, tanpa dalil-dalil yang jelas, ini adalah merupakan bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam itu boleh jadi ada unsur kedustaan atau kebohongan. Nah, ini sebagaimana telah dijelaskan oleh pensyarah, penjelas kitab Kabair, yaitu Syekh Shalih bin Al-Fauzan. Jadi beliau mengatakan, taqaddama fi syarhil ahadits sabiqah. Jadi telah berlalu penjelasan mengenai hadis-hadis yang lalu, telah berlalu, udah dibacakan beberapa penjelasannya, bahwa di antara kumpulan atau himpunan al-kabair, dosa-dosa besar itu adalah al-kadzib, yaitu dusta atau bohong. Jadi antara dosa-dosa besar itu ada satu dosa yang disebut dengan al-kadzib, yaitu dusta atau bohong. Wa dalilu ala dalik, dan dalil atas yang demikian, dalil atas larangan berdusta itu, rattaba alaihi la'nah. Jadi akan menjadikan orang yang berdusta itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah dibacakan dulu, yaitu dalam Quran surat Ali Imran. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin. Maka kami jadikan laknat Allah itu menimpa atau ditimpakan
kepada orang-orang yang suka berdusta. Dan juga mengabarkan bahwa al-kadhib, orang yang berdusta atas nama Allah itu, ya seperti dijelaskan sebelumnya, masalah dusta adalah termasuk perbuatan zolim, ya, min azlam az-zalimin, termasuk perbuatan yang sangat zolim dari orang-orang yang zolim, sebagaimana sudah dibacakan ayatnya. Dan diantaranya lagi Allah mengatakan dalam Quran surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kazzaba bisidqi id ja'ah. Maka siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dari orang yang suka berdusta, dibandingkan dari orang yang suka berbohong atas nama Allah. Jadi ketika ada orang senantiasa mengucapkan, ia mengatakan ini kata Allah, ini diperintahkan Allah, ini dilarang Allah, ya kepada orang lain, ya padahal tidak pernah Allah mengatakannya, Allah tidak pernah menyuruhnya, ya sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran, berarti dia sudah berdusta atas nama Allah. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang paling zalim. Dan juga perbuatan zalim yang paling besar adalah yang dia mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. Nah, itu. Ini adalah merupakan kedustaan yang paling besar. Begitu juga, dan masuk juga ke dalamnya adalah ya berdusta atas nama Rasul. Ya juga sudah dijelaskan. Ya, yaitu diantaranya adalah menyampaikan hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu, atau dia asal bicara, dia dengan mengatakan kata Rasulullah, perintah Rasulullah, dilarang oleh Rasul, padahal tidak ada satupun hadis ya yang menguatkan perkataan, tidak ada satupun riwayat yang sabit, yang sahih, yang telah tetap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga adalah orang yang berdusta atas nama Nabi. Ya, maka ini juga termasuk kedustaan yang sangat besar. Karena Nabi pernah mengatakan, ya seperti dalam hadis yang sudah dibaca, man kadiba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adu minan nar. Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin. Barang siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya itu di neraka. Sesungguhnya berdusta atas nama saya itu tidak seperti orang yang berdusta atas nama seseorang yang lain. Ya. Begitu juga termasuk daripada dusta adalah yaitu berdusta kepada manusia. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda kemunafikan sebagaimana sudah dijelaskan, yaitu disebutkan dalam hadis, ya ayatul munafik salas, yaitu tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu idza hadasa kadzaba, apabila berbicara dia berdusta. Ya, nah itu. Ya, maka ya dengan dalil-dalil seperti ini kita paham bahwa berdusta, apakah berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, atau berdusta kepada manusia, itu termasuk perkara-perkara yang dilarang. Nah kemudian di antara ini babnya ya jadi dipahami bahwa dusta itu adalah merupakan bahagian dari akbar al-kabair, ya termasuk dari dosa besar yang paling besar. Wa min anwa'il kazib, nah ini termasuk daripada jenis-jenis macam-macam daripada dusta adalah al-i'tibat, yaitu orang itu bersandar, orang itu selalu berlandaskan ala za'mi, yaitu kepada persangkaan, kepada dugaan-dugaan, yaitu misalnya yatakalamul kalam duna tasabut, yaitu ada seseorang mengucapkan suatu perkataan tapi duna tasabut, ya dia itu tidak tabayun dulu, dia tidak konfirmasi dulu, tidak mengecek kebenarannya itu. Jadi ketika ada orang mengucapkan suatu perkataan, ya ada orang mengatakan suatu perkataan, ya di mana perkataan itu sendiri ya tidak jelas dari siapa, ya benar atau tidak dan seterusnya, maka ini adalah merupakan bentuk ya contoh dari orang mengatakan za'amu, mereka menduga, mereka menyangka. Kemudian ya dia mengatakan hakada yaz'umu fulan. Ya, kemudian dia mengatakan ya hakada, seperti itulah si fulan itu menyangka atau menduga. Fal aslu fil muslim ayyatasabbat, maka pada dasarnya ya pada seorang muslim itu hendaklah ayyatasabbat, hendaklah dia itu ya teguh, kokoh, harus jelas dulu yaitu perkataan dari mana. Wala yatakalam bi syai'in, dia tidak boleh berbicara, tidak boleh berbincang tentang sesuatu atau
yukhbiru atau dia mengabarkan bihi tentang sesuatu qabla ayyatasabah, sebelum dia itu tasabut, sebelum dia itu tabayun dulu, min sihatihi, dari kebenarannya, dari kesahihannya, hatta yabro'a, sehingga dia terlepas, terbebas, minal kadhib, daripada dusta. Nah, ini kebiasaan kita. Jadi kalau mau info, ya dapat berita langsung menyebarluaskan, tasabut dulu, tabayun dulu, perkataan ini benar nggak dari si fulan. Kalau benar dari si fulan, ucapannya benar atau tidak, ya sesuai nggak dengan fakta. Apalagi bicara agama, kita sering mengatakan kata Syekh fulan, ya tapi kita tidak ngecek lu benar nggak Syekh fulan mengatakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau benar dari Syekh fulan, apa yang diucapkan benar nggak, sesuai nggak dengan dalil Al-Quran maupun hadis. Ya, nah kita kalau hendak mengutip ucapan orang, ketika kita hendak membawakan perkataan orang itu harus tasabut dulu, harus tabayun dulu, harus konfirmasi benar nggak. Ya, sampai kita berlepas diri dari kedustaan. Tapi kalau kita main nge-share, nge-posting, atau langsung kita menyampaikan, bisa jadi ya kita termasuk orang yang berbicara dusta, atau termasuk orang yang suka menyampaikan berita-berita dusta. Ya, maka berhati-hati dalam bicara. Jangan berbicara kecuali jelas, kecuali sudah kita konfirmasi, kecuali memang kita harus tahu dari mana sumbernya, dan yang kedua benar enggak sumbernya tersebut menyampaikannya, apalagi ini kalau bicara masalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi dalil, yang menjadi dasar dari Syekh At-Tamimi dalam kitab ini, pertama adalah sebagaimana di dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Jadi Allah mengatakan, ingatlah talaqawnahu, ketika kalian menerima, ya, huknya, kalian menerimanya, menerima berita tersebut, bi'al sinatikum, dengan lisan-lisan kalian, kemudian watakuluna, kalian kembali mengatakan bi'afwahikum, dengan lidah-lidah, dengan mulut-mulut kalian, ma laisa lakum, di mana tidak ada bagi kalian, bih, tentang sesuatu yang kalian ucapkan itu, sesuatu yang kalian sebarluaskan itu, ilmun, pengetahuan, yang kalian tidak tahu kebenaran beritanya, yang kalian itu tidak mengerti sahih atau tidak beritanya. Wa tahsabunahu, dan kalian menyangka, ya, kalian mengira, kalian menduga dia berita itu adalah hainan, perkara enteng, ya, perkara hina, perkara sepele, padahal ya wa huwa 'indallahi 'azim, padahal dia itu di sisi Allah adalah sangat agung, sangat besar. Ya, kan kita sering mendengar berita, ya, dari orang, lalu lidah kita, mulut kita kemudian menyampaikan kembali, dan kita ketika menyampaikan itu seakan-akan itu perkara enteng, padahal bisa jadi ini adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah. Apalagi ini kalau merupakan fitnah, ini adalah merupakan buhtan, ya, ini adalah merupakan, ya, fitnah lah, yang harus dihentikan, yang harusnya kita ini berdiam diri, yang harusnya kita tawakuf dari berita tersebut, malah kita ikut menyampaikannya dan menyebarluaskannya. Ya, al-iyadu billah. Ya, nah, ini yang terjadi. Banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara kita yang suka, ya, ikut menebarkan dan menyebarkan berita-berita, padahal belum tentu berita itu adalah sahih. Dan kalau toh juga berita itu sahih, kalau itu membicarakan masalah aib seorang muslim, itu adalah kekurangan, itu adalah perkara-perkara yang tidak baik pada seorang muslim, kita pun tidak boleh, ya, untuk menyebarluaskan, karena ini termasuk daripada ghibah. Apalagi kalau seandainya berita itu adalah berita yang tidak benar atau merupakan hoaks misalnya. Ya, karena boleh jadi di sisi kita, menurut kita ini adalah enteng, ringan, sepele, tapi boleh jadi di sisi Allah ini adalah perkara besar yang nanti kita ikut bertanggung jawab menyebarkan berita-berita tersebut. Ya, nah ini.
Jadi kita sekali lagi harus berhati-hati. Janganlah kita ini yang memandang sesuatu itu dengan persangkaan kita, dengan dugaan, dengan terkaan kita ini perkara enteng, tidak. Ya, apalagi kita katakan ini untuk kemaslahatan umat. Apa maslahatnya? Kalau seandainya kita ini ikut menyebarluaskan aib seorang ustadz, apalagi. Ya, ini bukan berkenaan dengan masalah agama, masalah pribadi, masalah keluarga ustadz misalnya. Ya, apa untungnya buat orang? Tapi ini ya menjadi konsumsi kadang-kadang bagi sebahagian kaum muslimin. Dan dulu kita juga pernah dengar cerita bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ya seorang istri Nabi yang paling Nabi cintai, kemudian dia difitnah ya oleh orang-orang munafik. Ya, ceritanya itu tidak benar, tetapi sampai kemana-mana. Nah, sehingga akhirnya Allah turun tangan langsung membela istri Nabi ya tersebut, ya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan ini adalah perkara yang besar. Ini adalah perkara yang tidak enteng di sisi Allah. Makanya kita harus berhati-hati menyebarluaskan berita. Jangan dengan mudahnya, ya jangan dengan gampangnya. Ya apalagi sekarang ya berita-berita itu bisa tersebar lewat jari jemari, lewat jempol. Ya bahkan sebelum disebarkan kita tambahkan lagi perkataan-perkataan nyinyir kita, ucapan-ucapan kedengkian kita kepada orang yang ada di berita tersebut, sehingga bertambah parahlah berita yang harusnya itu satu nyinyiran tapi bisa sampai kepada orang yang keberapa. Nyinyiran itu bisa bertambah ya berkali-kali lipat. Ini kadang-kadang peran serta kita. Harusnya kita menjaga aib saudara kita, ya tetapi kita tidak mampu menjaga aib kehormatan ya saudara kita. Apalagi yang kita sebarkan boleh jadi ini adalah berita palsu, berita yang diada-adakan oleh orang-orang yang memang tidak menyukai saudara kita tersebut. Maka hendaklah kita berhati-hati. Ya, itu yang pertama. Terus dalil yang kedua yang dipergunakan atau yang diambil oleh Asy-Syaikh At-Tamimi dalam bab ini adalah yaitu surat Al-Hujurat. Ya, dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, khitabnya kepada orang beriman. Jadi kalau saudara-saudaraku adalah orang-orang beriman, atau saudara-saudaraku ingin meletakkan, memposisikan diri sebagai seorang mukmin, maka perhatikanlah. Apa yang harus kita perhatikan? Yaitu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu inja'a, apabila datang kepada kalian fasikun, seorang yang fasik. Ya, fasik itu bukan orang mukmin yang kita kenal memang tukang provokasi, atau dia seorang provokator, atau dia adalah orang-orang yang kotor hatinya, yang selalu berbicara tentang orang lain itu adalah keburukan-keburukannya. Ya, adalah orang-orang yang suka tidak mau mengalah dengan pendapat orang lain. Orang harus mendengarkan perkataan dia, tapi dia tidak pernah mau mendengarkan perkataan orang lain. Ya, kalau bicara itu nyolot misalnya. Nah orang-orang fasik begini kalau datang kepada kita orang-orang mukmin, ya Allah pesan, ya fatabayyanu, binabain dengan suatu berita, dengan suatu info, dengan suatu kabar, jangan langsung terima, tapi fatabayyanu, maka tabayunlah, tasabutlah. Ya, cek dulu benar enggak beritanya. Ya, konfirmasi dulu. Apalagi kita kalau punya hubungan ya dengan berita, kita kenal ya orang yang sedang dibicarakan di berita tersebut, langsung tanya. Ya, langsung kita konfirmasi, langsung kita tabayun. Ya, jadi Allah menyuruh kepada kita, jangan langsung kita telan apa yang kita ini, terus kita termakan oleh isu tersebut, kemudian kita bantu menyebarkan dengan dalih untuk kepentingan umat. Apanya yang penting? Enggak ada pentingnya sama sekali membicarakan keburukan saudara. Belajarlah kita ini, amsik alaika linasaka. Ya, tahanlah atasmu lidahmu. Kalau ingin selamat,
Ya, ketika Nabi tanyakan, "Wa man najatu ya Rasul?" Apa itu keselamatan yang Rasulullah? Kata Nabi, "Amsik alaika lisanak." Tahanlah lidahmu itu atasmu, tahan lidah. Kalau kita mampu menahan lidah kita mampu menahan tangan kita, ya, dari men-share berita-berita nggak beres misalnya, kita akan selamat nanti. Dan jangan salahkan saudara-saudara kalau nanti di alam barzah, di alam kubur, maupun nanti di hari kiamat, saudara tidak akan selamat dari azab dan siksaan kubur dan neraka, hanya gara-gara saudara tidak dapat menahan lidah dan tangan saudara. Ingat, saya sudah menyampaikan. Ya, jadi janganlah kita mudah terprovokasi. Jangan kita ini mudah terbakar dengan berita-berita yang tidak benar. Cek dulu, tabayun dulu. Kenapa? Antusibu kauman. Karena dikhawatirkan kalian akan menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum bijahalah, karena ketidaktahuan. Ya, khawatirnya gitu, kita termakan ini, lalu kita ikut menyebarluaskan, padahal orang yang diberitakan tersebut itu dalam kondisi tidak melakukan apa-apa, tidak seperti yang dituduhkan. Ya, jadi akhirnya orang itu nanti terpojok. Ya, orang itu kemudian menjadi orang yang katakanlah depresi gara-gara orang-orang memusuhinya, memandang jelek dirinya. Coba bayangkan, coba seandainya kita yang digituin, coba. Kita tidak pernah melakukan apa-apa, ya, tidak seperti yang dituduhkan orang. Lalu semua orang sudah bernyinyir kepada kita, mempunyai perkataan nyinyir. Sudah begitu juga orang menjauhi kita, ya, dan bahkan memutuskan hubungan dengan kita, apakah itu persahabatan atau bahkan kekerabatan. Maka bagaimana kita? Ya, bahkan kemudian kata Allah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka jadilah kalian terhadap apa yang kalian kerjakan nanti akan menyesal. Menyesal kita. Jadi dunia saja kadang-kadang kita menyesal karena ikut andil dalam menjatuhkan orang. Kita ikut menyesal ya hanya gara-gara kita men-share berita, ya, lalu ternyata apa yang ada di berita tersebut nggak benar, ya, suatu saat terbukti bahwa dia tidak pernah melakukannya. Tapi terlanjur orang itu sudah terjadi itu, keburukan kepada dia misalnya, maka kita akan menyesal. Maka ini penyesalan tidak ada gunanya. Ya, maka sebelum itu terjadi, jangan kita memudah-mudahkan diri kita terprovokasi, ya, dengan orang-orang yang memang hatinya kotor, yang mulutnya jahat, yang tangannya itu memang buruk. Ya, hati-hati. Karena banyak orang-orang bertebaran di muka bumi sekarang yang begini. Ngakunya ngaji, ngakunya senior dalam pengajian, yang ngakunya katanya udah berpuluh-puluh ustadz yang dia datangi untuk belajar. Tapi kelakuan adabnya itu nggak pernah berubah. Mulutnya tetap tajam setajam silet. Mulutnya kotor, lebih kotor daripada tempat sampah. Ya, tangannya itu luar biasa jahatnya. Tidak pernah tangan ini berhenti, ya, untuk membuat kegaduhan, untuk membuat kerusuhan. Ya, semua itu dari hati yang kotor. Bukan dia membantu membersihkan saudaranya dengan nasihat kepada saudara kalau emang salah, ya, kemudian menghilangkan berita-berita yang tidak benar terhadap saudaranya, bahkan dia merahasiakan aib saudaranya. Harusnya begitu, kita sebagai sesama muslim itu begitu. Ya, dan yang penting di sini adalah kita belajar tabayun. Ya, kalau ternyata betul saudara kita melakukan sesuatu yang tidak benar, nasihati. Dan kalau begitu udah kita nasihatin, kewajiban kita sebagai muslim sudah. Dan yang penting lagi ada, kita tidak perlu menyebarluaskan aib saudara kita. Ya. Nah itu. Ya, tetapi orang melakukan ini kebanyakan atau umumnya karena mereka menyangka baik, ya, dengan membantu, ya, menyebarluaskan berita tersebut. Ya, apalagi dari orang-orang yang tidak kompeten dalam ilmu agama, selalu mereka menyangka-nyangka, mereka selalu menduga-duga bahwa ini perbuatan baik, bahwa ini adalah perbuatan yang ada pelajaran katanya, padahal tidak ada pelajaran sama sekali. Ya, jadi perkataan za'amu menyangka, menduga, mengira-ngira, menerka-nerka, padahal jelas tidak ada dasarnya. Itu adalah merupakan, ya, salah satu di antara kedustaan yang bisa mencelakakan orang yang bersikap seperti ini, ya, ke dalam, ya, dosa-dosa besar. Ya, makanya kita sebagai seorang muslim hendaklah kita menjauhi perkara-perkara seperti ini.
Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, an Abi Mas'ud au Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, yaitu dari Abu Mas'ud atau juga dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, marfu'an, hadisnya marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah yang mengatakan dan menyabdakannya. Kata beliau adalah bi'sa matiyatur rajul za'amu, ya. Jadi seburuk-buruk, sejelek-jelek kendaraan atau tunggangan ar-rajul seseorang itu adalah za'amu, yaitu mereka menyangka. Ya, baik mereka yang menyangka bahwa apa yang mereka lakukan baik, atau dia mengambil perkataan orang lain menurut ustadznya ini baik, menurut kiainya, persangkaan kiainya, dugaan kiainya ini adalah baik. Maka terjadi kemusyrikan, terjadi perkara-perkara bid'ah atau hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, terjadinya kemaksiatan. Kadang-kadang kalau mereka tidak memahami dalil itu dengan persangkaan. Makanya sejelek-jelek kendaraan, sejelek-jelek tunggangan seseorang itu adalah za'amu, yaitu mereka menyangka atau mereka menduga. Ya, nah itu. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita ini dalam menerapkan agama menurut kita, kalau menurut saya sih, ya gitu, atau menurut kiai saya, menurut dugaan saya, menurut perkiraan saya, hati-hati. Itu adalah merupakan kedustaan. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan dalam hadis yang lain, wali Muslim, bagi Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an. Bagi Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya marfu', Rasul mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a. Kafa, cukuplah, bil mar'i, seseorang itu kadziban, berdusta. Cukup seseorang dikatakan berdusta. Apa itu? Yaitu ayyuhaddisa, ia selalu berbicara, dia selalu ngomong, dia selalu berkata-kata bi kulli ma sami'a, dengan semua apa yang dia dengar. Jadi setiap kali dia dengar, dia ngomong, dia sampaikan ke orang. Nah itu cukup orang dikatakan berdosa. Maka kita mendengar orang bicara, cerna dulu, benar nggak omongannya. Yang kedua, kalau dia mengutip perkataan orang, cek dulu orangnya. Kalau dia menuduh seseorang, tanya dulu sama orang yang dituduh. Begitu seterusnya. Jangan ketika dengar langsung. Kita kayak speaker. Setiap orang ngomong A, speaker juga ngomong A. Orang yang ngomong B, speaker juga ngomong B. Kita nggak boleh begitu. Ya, kalau Allah dan Rasul yang bicara nggak masalah, karena Allah Rasul adalah maha benar. Tapi kalau orang tidak semua apa yang diucapkannya benar, apalagi kalau dia mengutip perkataan, belum tentu dia benar. Ya, maka ketika misalnya dia mengutip perkataan kiainya, ustadznya, gurunya, orang tuanya, atau siapapun itu, ya apalagi dengan perkataan ya menurut mereka, persangkaan mereka, hati-hati. Karena boleh jadi persangkaan-persangkaan yang mereka bawakan itu ia adalah merupakan bentuk kedustaan. Kedustaan dibungkus dengan persangkaan, kebohongan dibungkus dengan dugaan-dugaan. Ya, banyak di antara kita kaum muslimin. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, yaitu pertama adalah surat 10 ya. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zannan inna zanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha alimun bima yaf'alun. Dan tidaklah kebanyakan mereka dan tidaklah mayoritas mereka itu mengikuti, melainkan hanyalah zon atau persangkaan saja. Nah, jadi umumnya orang itu ya dalam menerima ilmu, dalam menerima berita atau info, kebanyakan zon. Padahal Allah mengatakan inna zonna, sesungguhnya yang namanya persangkaan atau dugaan itu la yugni, tidak berguna, tidak bermanfaat, ya minal haqqi, dari kebenaran syai'an, sedikit pun. Jadi kalau ada orang mengatakan menurut ini, menurut itu, dugaannya gini, dugaan gitu, persangkaan begini, itu tidaklah dapat membawa kita, tidak dapat menuntun kita kepada kebenaran sedikit pun. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha mengetahui apapun yang mereka kerjakan. Begitu dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam Quran surat An-Najm, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa zanna
wa inna zonna la yugni minal haqqi syai'an. Padahal tidak ada bagi mereka pengetahuan atau ilmu tentang hal itu sedikit pun. Mereka tidaklah mengikuti, melainkan hanyalah persangkaan-persangkaan atau dugaan-dugaan. Padahal sesungguhnya dugaan atau persangkaan itu la yugni, tidak berguna, tidak bermanfaat, ya minal haqqi, untuk mendapatkan kebenaran syai'an sedikit pun. Ya, jadi ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran, bahwa kita ini jangan mengandalkan kepada dugaan, baik dugaan kita, perkiraan kita, atau perkiraan orang lain, atau dugaan orang lain. Tidak boleh. Jadi yang namanya kebenaran itu harus berdasarkan kepada ilmu yakin, yang berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang mulia, dan juga sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Bukan dugaan-dugaan, bukan perkiraan-perkiraan, bukannya persangkaan-persangkaan. Ya, karena Nabi mengatakan inna zon akdabul hadis. Sesungguhnya yang namanya persangkaan itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Zon itu ya sedusta-dustanya perkataan. Ya, makanya kita jangan biasakan diri dengan persangkaan-persangkaan, karena akan membawa kepada kita itu kepada ya kesengsaraan, hanya akan membawa kepada kita itu kepada kebinasaan. Dan ini sebagaimana Allah juga sudah mengingatkan kepada kita, yaitu dalam Al-Quran. Ya, Allah mengatakan dalam surat Fussilat, ya, dalam surat 41, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Allah mengatakan dalam surat Fussilat, wa dalikum zannukumul ladzi zonantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Wa dalika, dan itulah zannukum, persangkaan kalian, alladzi zonantum, yang kalian persangkakan, yang kalian dugakan kepada Rabb kalian. Nah, jadi kalau kita ini menyangka bahwa Allah tidak melihat, Allah tidak menyaksikan ya apa-apa yang kita kerjakan, sehingga kita sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu, sembunyi-sembunyi atau berbisik-bisik ya ketika mengatakan sesuatu dan seterusnya. Ya, lalu dalam persangkaan kita bahwa Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar apa yang kita lakukan dan ucapkan, kata Allah, itu adalah persangkaan kalian yang kalian persangkakan kepada Rabb kalian. Maka persangkaan ini ardakum, membinasakan, menghancurkan kum kalian, fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kalian orang-orang yang rugi. Nah, itu. Makanya kita kepada apapun, apalagi kepada Allah, jangan kita menyangka yang tidak kepada Allah. Allah kikir kepada kita. Ya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Allah tidak melihat apa yang kita lakukan. Allah tidak mendengar apa yang kita ucapkan dan seterusnya. Itulah persangkaan-persangkaan yang tidak benar terhadap Allah. Ingat, persangkaan-persangkaan kita ini ya akan membinasakan kita kelak di hari kiamat. Maka janganlah kita menduga-duga, mengira-ngira. Semua itu harus pakai ilmu. Ya, jangan dengan dugaan-dugaan. Begitu juga dalam ayat yang lain. Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat At-Taghabun surat ke-64 Allah mengatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengira, orang-orang kafir menduga bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Itu dugaan orang-orang kafir. Ya. Bahwa kalau mereka sudah mati ya sudah, nggak akan dibangkitkan, nggak akan diminta pertanggungjawaban, tidak akan dimasukkan surga atau neraka. Itu makanya persangkaan mereka ini yang menjadikan mereka bebas berbuat maksiat di sini, yang menjadikan mereka bebas memilih kekafiran daripada keimanan. Ya, karena dugaan mereka yang batil itu. Makanya Allah mengatakan di sini, hati-hati dengan persangkaan. Makanya ya, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan wahai Nabi, bala wa rabbi, tidak demikian wahai Rabbku, kalian nanti benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan dikabarkan apapun yang kalian telah kerjakan. Nanti akan dikabarkan, diberitakan kepada apa saja yang kalian kerjakan, sekecil apapun. Dan yang demikian itu adalah Allah, bagi Allah itu yasir, sangat mudah. Nah, jadi ini yang menyebabkan orang-orang kafir itu celaka di hari kiamat. Celaka mereka itu diazab di dalam kubur, karena mereka menyangka
yaitu tidak akan dibangkitkan. Tidak ada hari kiamat, tidak ada hari dibangkitkannya mereka dari kubur untuk dikumpulkan di mahsyar, diperhitungkan amal baik dan buruk mereka, lalu mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka. Nah, karena mereka menduga begitu, maka mereka bebas. Seperti kita lah. Kenapa kita bebas melakukan kemaksiatan? Kenapa sampai sekarang kita nggak berubah? Ya, kita suka berbohong. Kenapa kita nggak berubah, masih juga merokok? Kenapa kita nggak berubah sampai sekarang minuman keras dan segala macam kemaksiatan? Ya karena kita mengira barangkali kita tidak akan dibangkitkan untuk diminta pertanggungjawaban, maka nggak berubah. Maka buang jauh-jauh persangkaan seperti ini, karena ini hanya dimiliki oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka di antara orang-orang munafik. Begitu dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taguti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Wahai Nabi, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengira, orang-orang yang menduga bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, beriman kepada Al-Quran, dan juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelummu, yaitu beriman kepada kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Tetapi mereka yuridun, mereka masih ingin ayyatahakamu, berhukum ila togut, kepada togut. Jadi ada orang ya yang ngakunya beriman, dalam persangkaannya mereka beriman, tapi ya beriman kepada kitab-kitab Allah, tapi mereka masih mau berhukum kepada selain Allah. Mereka masih mengambil hukum-hukum adat tradisi. Mereka masih mengambil hukum-hukum buatan orang-orang kafir. Bayangkan, ini persangkaan mereka. Makanya persangkaan mereka ini tidak benar. Karena setiap orang yang ngaku beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, tapi mereka masih berhukum kepada hukum tagut, artinya mereka itu belum beriman, dan boleh jadi imannya sudah batal dan rusak. Padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada tagut, dan setan memang menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya, ini persangkaan. Jadi mereka dengan mengatakan saya beriman, gitu misalnya. Ya, dipikir dengan kata-kata iman itu, iman mereka nggak rusak, iman mereka itu nggak hilang. Ya, padahal mereka itu masih suka pergi ke dukun, mereka masih percaya dengan orang-orang pintar. Mereka masih suka datang ke kuburan para wali untuk meminta syafaat ini itu, atau mereka suka pakai jimat-jimat, percaya mereka kepada takhayul-takhayul, khurafat-khurafat, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi mereka menyangka dengan mengatakan saya beriman, udah terjaga imannya. Ya, kita harus paham bahwa kita berwudu dan sholat saja itu ada yang menggugurkan, membatalkannya. Kita berpuasa saja ada yang membatalkannya. Apalagi ini syahadat, apalagi ini keimanan. Dan dalam Al-Quran juga banyak. Ya Allah mengatakan, Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh-sungguh kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Pelajarilah. Nah, jadi ketika kita menyatakan diri beriman, jaga, jangan sampai nanti kita kufur sesudah kita beriman. Maka pelajarilah baik-baik pelajaran-pelajaran tentang akidah, tentang keimanan. Nah, inilah persangkaan-persangkaan, dugaan-dugaan yang dapat mencelakakan orang. Maka ya Nabi mengatakan tadi, ya seburuk-buruk kendaraan, seburuk-buruk tunggangan orang adalah ketika mereka mengatakan za'amu. Ya, mereka mengatakan, ya mereka menduga, kami mengira. Itu hati-hati. Ya, karena ini banyak ya terjadi, banyak dilakukan ya oleh manusia zaman sekarang. Seakan-akan dengan perkataan mereka, kami mengira, ustadz kami menduga, menurut ustadz kami, ya pada tanpa dalil, itu adalah merupakan perbuatan, perkataan yang benar padahal tidak. Nah, karena di dalam kalimat za'amu, mereka menyangka, atau ustadz kami menyangka, mengira, itu di dalam ada kandungan kedustaan atau kebohongan. Dan mereka berselancar, ya orang-orang itu berselancar juga, ya dalam kehidupan mereka itu kepada dugaan A, dugaan B, dugaan C, persangkaan A, persangkaan begitu terusnya. Nah, jadi mereka dengar berita-berita kata Ustadz Anu, lalu baca lagi kata Kiai B, ya kata ini, begitu seterusnya. Jadi hidup mereka dari persangkaan-persangkaan.
dari dugaan-dugaan. Mereka jarang mengatakan ini kata Allah dalam ayat Quran surat sekian ayat sekian, ya, atau mengatakan ini sabda Rasulullah ada dalam hadis Imam Bukhari dan seterusnya. Ya, itu yang lebih aman. Tapi inilah kita memang, ya, karena memang kita belum mau menjadi orang pandai, belum mau menjadi orang yang berilmu. Kita hanya cukup mendengar, ya, lalu kita menyampaikan, ya, tanpa kita mau tabayun, tanpa kita mau tasabut lagi, tanpa kita mau konfirmasi apa yang diucapkan benar atau salah. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita belajar atau kita mendengarkan, kita memahami ini, kita terhindar dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, sebahagian manusia yang suka menyangka, yang suka menduga atau mengambil dugaan atau sangkaan, ya, orang yang mereka sebarkan, yang mereka tebarkan, ya, kepada ya masyarakat, ya, kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa memberikan faedah, khususnya saya sendiri, ya, mudah-mudahan tidak mudah terprovokasi, ya, dengan berita-berita yang tidak jelas. Begitu juga mudah-mudahan anak-anak saya, keturunan saya, keluarga besar saya, dan semua jamaah pengajian hendaklah menjaga diri. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka katakan yang baik. Kalau kita tidak tahu yang baik, maka diamlah. Kalau kita tidak bisa mengatakan yang baik, ya, maka diam. Lebih bagus kita diam. Kalau kita tidak mampu mengatakan yang baik, mengatakan yang benar, itu lebih bagus kita adalah diam. Ya, mudah-mudahan berfaedah ya untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Ya, mudah-mudahan ya sampai di sini dulu. Kita insya Allah akan lanjut kepada dosa besar selanjutnya, insya Allah, dan ditutup atau diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك